Go yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Welcome back to Garuda Jepang channel, langsung dari Jepang. Malam ini saya akan bikin video lagi di kapsul room saya ini. Kita akan membahas topik yang sangat menggembirakan dan menyedihkan. Ya, yang menggembirakan dulu waktu kita menang melawan Arab Saudi, ini sebuah kejutan dan itu memang harus kita lakukan kalau kita ingin back to the game. Kalau kita kalah lagi ya harapan semakin menipis dan akan banyak yang jadi korban. Ya, pada topik malam ini kita akan membahas pertandingan dengan Jepang. Betapa saya kesal dua anak saya karena ibunya Jepang, ya dia juga di Barcelona, Tokyo, ya, jadi wajar saja dia mendukung Jepang. Saya sebagai asli Indonesia ya pasti mendukung Indonesia ya. Nanti saya taruh linknya di sini gimana kita dua anak saya berselebrasi waktu kita nobar Indonesia Jepang. Yang pertama-tama kita akan membahas pertandingan Indonesia yang dengan Arab Saudi yang dimenangkan 2-0. Ini mengembalikan harapan kita. Saya semakin yakin insya Allah ya kita bisa saja lolos langsung ke Piala Dunia. Yang kuncinya adalah kita bisa memenangkan 2 pertandingan home melawan Cina dan Bahrain. Yang ketiga kita bisa mengejutkan di kandang Australia. Karena saya melihat performa Australia juga nggak bagus-bagus amat terakhir-terakhir ini. Di kandang Bahrain mereka hampir kalah itu. Menit-menit terakhir dia beruntung, karma buat Bahrain. Australia bisa menyamakan kedudukan, dia draw di kandang Bahrain itu. Jadi bisa aja kita dengan pola counter attack di kandang Australia bisa mencuri poin dan kemenangan. Itu memastikan kita bisa nomor 2 dengan syarat kita melibas 2 pertandingan sisa home melawan Cina dengan Bahrain, yang insya Allah kita bisa, kalau gak terlalu euforia, belajar dari kesalahan, kita bisa mengatasinya. Kemenangan ini juga saya rasa menyelamatkan posisi STY juga ya. Kita nggak perlu mengkritik berlebihan, tapi juga nggak boleh juga nggak dikritik. Ya saya orangnya fair aja ya. STY kalau nggak dikritik bisa aja dia adem ayem aja. Udah, kita beberapa kesempatan kita hilang seperti waktu di Olimpiade, sudah sedikit lagi kan U23 kita masih bisa maklumi, terus kita kalah dengan Cina, itu banyak orang mulai kesal. Itu sah-sah aja asal menurut saya, asal di protesnya yang wajar dan sifatnya membangun. Nggak diprotes ya keenakan STY kan, dia harus bertanggung jawab juga dengan ekspektasi tinggi, gaji yang tinggi, pemain-pemain yang bagus. Ya wajar aja kita punya ekspektasi tinggi. Seperti mengalahkan Cina, Bahrain, itu ekspektasi yang menurut saya sangat wajar aja ya. Tapi kalau ngalahin Jepang ya agak susah lah. Saya tahu persis Jepang karena 2 anak saya latihan bola di sini. Gimana mereka menciptakan pemain bola handal. Itu memang profesional dari dini. Makanya saya membuat channel ini, tujuan utamanya saya sebenarnya pengen berbagi teknik gimana Jepang membina sepak bola dah pada dasar umumnya yang bisa kita tiru. Daripada untuk menciptakan timnas bagus itu nggak bisa kita hanya melepaskan tangan ngandalin PSSI atau pemerintah aja. Itu didukung dari elemen yang paling bawah, yaitu para orang tua, para supporter bola, mulai dari kampung-kampung, dari sekolah dasar. Itulah saya menciptakan channel ini agar teman-teman yang suka bola ya, terutama Indonesia ya, bisa menciplak. Lihat aja video-videonya, mana tahu bisa di copy paste, diterapkan di kampung-kampung. Kuncinya pembinaan dasar dini dengan kompetisi yang berkesinambungan. Anak saya yang kelas 3 mulai dari kelas
anak saya yang nomor 2 itu mulai TK dia udah main bola. Yang pertama ya mulai dari kelas 3 SD lah. Itu hampir setiap minggu 2 kali latihan di Barcelona Academy, di weekendnya Sabtu Minggu kembali ke sekolah. Itu hampir 2-3 kali sebulan punya kompetisi yang friendly match lah, yang liga lah, yang apa, rutin sampai mereka jadi pemain pro. Itu aja kuncinya. Jadi pertandingan Arab Saudi melawan Arab Saudi ini sudah sangat berarti. Saya alhamdulillah senang sekali kita bisa menang. Melawan Jepang itu ya kesalahan pemain kita, 2 gol itu kesalahan pemain kita menurut saya. Dan nggak perlu sedih-sedih amat lah. Ambil aja manfaatnya. Indonesia harus belajar, pemain-pemain Indonesia gitu. Kesalahan-kesalahan nggak perlu, bisa mengukur diri. Jerman aja pernah dibantai Jepang, hampir skor-skor yang sama begitu. Apalagi Indonesia. Sudah saya beritahu di preview sebelumnya, Jepang itu jangan bikin kesalahan mereka akan hukum kita tanpa ampun. Finishing mereka sangat mematikan. Mental juga kena Indonesia, berapa kali kesempatan ada nggak, finishingnya nggak ada kan. Yang terakhir saya lihat siapa, si Arhan itu, seharusnya dia tahan kontrol sedikit lah. Ini langsung di pressing lemah ke sebelah kanan gawang, ya diambil aja sama si Zion. Zion itu kipernya yang main di Serie A. Mix juga dia Zion ini. Jadi bukan Indonesia aja yang punya pemain keturunan. Jepang juga. Kipernya itu Jepangnya udah begitu maju aja masih pakai pemain keturunan, terutama kiper, karena kiper itu butuh, di samping skill, butuh fisik yang tinggi besar kan. Orang-orang Asia mana ada yang asli Asia. Jadi congratulations Omodeto Indonesia. Saya sangat berbahagia sekali. Saya sebenarnya hampir nggak nonton saya ini pertandingan. Saya malah nonton Jepang dengan Cina. Saya pengen Jepang membelasah Cina biar Indonesia ada kesempatan kan. Kalau sempat Cina draw menang, wah tambah susah kita untuk menempati nomor 3, 4. Ya Cina tetap main bertahan habis-habisan, counter attack. Akhirnya tuh Cina finishingnya bagus, dapat kesempatan satu bisa bikin curi gol dia. Jepang itu karena terbiasa lawannya inferior, jadi pertahanan mereka juga kadang lengah. Ini yang harus dimanfaatkan sebenarnya, karena udah terbiasa nyerang aja. Orang ketemu, jangankan Indonesia, orang Australia aja ketemu Jepang mainnya parkir bus Australia. Jadi Jepang terbiasa merasa nyerang aja, jadi baris belakang dia agak lemah, jadi di counter attack kadang Indonesia bukan gak ada kesempatan, 2-3 itu kesempatan bagus, harusnya jadi gol kan kalau kita tenang, finishing kita bagus. Jadi itu saja menurut saya. We back on the track, back to the game. Nanti setelah ini saya coba ambil cuplikannya ya. Terus mau lihat video reactionnya waktu saya nonton Indonesia dengan Jepang dengan anak-anak saya di sini, nanti saya taruh linknya ya di atas ini. Thank you, congratulations. Itulah untuk penggemar supporter Indonesia. Klik aja channel-channel saya ini, video-videonya ada yang banyak bisa ditiru nanti. Saya rekam pertandingan Jepang tingkat SD, cara mereka melatih, mungkin bisa kita tiru. Jadi itu saja, saya berharap kesempatan kita balik ke ini. Pemain kita nggak biasanya kita terlalu lengah kalau udah menang lawan pemain ini, pas fixnya jadi kacau kan, seperti di Olimpiade U23. Harusnya kita bisa sekali ke Olimpiade waktu itu, bagus-bagus sudah ngalahin Korea, Australia kan. Itu yang saya takutkan, semua kita belajar lah ya. Masalah mengkritik STY itu sah-sah aja, yang penting wajar. Nggak dikritik juga nggak bagus menurut saya. Namanya kerjaan profesional itu harus ada kritik, kalau nggak ada hasil yang memuaskan.
nggak sesuai dengan harapan. Tapi jangan jadi seperti Bung Towel lah ya. Orang begitu saja review ya dari pertandingan ini. Indonesia waktu melawan Arab Saudi udah bagus. Waktu melawan Jepang tuh finishingnya dengan sering ngelakuin kesalahan blunder yang finishing jelek. Kesalahan-kesalahan di lini belakang yang nggak perlu itu masih ada. Itu saya yakin mereka bisa belajar, chemistry-nya sudah dekat dan mulai melekat, harus sering bersama lah, latih-latih tanding, uji coba sebenarnya. Kalau perlu yang waktu AFF nanti yang nganggur-nganggur bisa ini kumpul lah, hitung-hitung latihan kan, masih lama kayaknya pertandingan berikutnya. Begitu saja Garuda Psycho dari Jepang. Kita lihat intronya ini aja dulu. Nanti kita coba ambil cuplikan Indonesia lawan Jepang. Ini anak saya lagi pergi latihan ke Barcelona diantar orang tua. Anak-anak umur ini yang di video ini, anak-anak umur kelas 3, kelas 4 SD, rutin mereka latihan. Mereka bermain di lapangan bagus begini, di lapangan berpasir, di lapangan rumput, semua jenis lapangan mereka main. Mulai musim dingin, musim panas, begitulah mereka. Ya, coba kita lihat. Left-hand side. Strauch into the box, and he cannot quite beat the keeper. Kesempatan pertama gol 8 minutes on the clock, and Alcázar in goal did just enough to keep that away from the face of goal. A crucial intervention. Touch dah, sayang sekali. Not even 10 minutes on the clock. Awal-awal ini Saudi Arabia have it. belum Mohamed 10 menit udah ada goes for the cross on the left foot. Finds a teammate in the middle. Firas Al-Bareikan with the header, but only onto the top of the net. Toothless attack from Saudi Arabia, and the team is struggling to find their rhythm. Indonesia can break all the way from their own box into the other one. Marcelino, did he wait too long? No, he did not. Marcelino udah mulai matang, dia tenang but that was composure in penyelesaiannya. the box. Toyed with the defenders before firing into the far corner. Indonesia in front with just over half an hour gone.